Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang apa itu feminisme dan bagaimana sih pandangan atau perspektif Islam dalam menanggapi feminisme. Baik, sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Ru'u Anissa Al-Farqahi. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 2 Pagi, Stainu Purworejo. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester mata kuliah Metodologi Studi Islam. Selamat menyaksikan. Baik, kita mulai untuk pembahasan yang pertama tentang pengertian feminisme itu sendiri. Sebenarnya apa sih feminisme itu? Feminisme merupakan serangkaian gerakan sosial, gerakan politik, dan ideologi yang memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk mendefinisikan, membangun, dan mencapai kesetaraan gender di lingkup politik, ekonomi, pribadi, dan sosial. Bisa dikatakan juga bahwa feminisme merupakan sebuah gerakan perempuan yang memperjuangkan emansipasi atau persamaan hak sepenuhnya antara kaum wanita dan pria tanpa adanya diskriminasi. Ya, seperti diketahui teman-teman semua bahwa banyak sekali yang menganggap bahwa perempuan itu adalah orang yang lemah dan perempuan sering nomor 2 atau gender second. Oleh karena itu, adanya gerakan feminisme ini untuk mengubah pandangan masyarakat khususnya di Indonesia tentang persamaan atau keadilan kedudukan antara perempuan dan laki-laki. Inti dari pemikiran feminisme ini adalah bagaimana perempuan harus memiliki kesempatan yang sama dengan laki-laki atau kesempatan yang adil dengan laki-laki dalam mengembangkan diri, baik dalam hal politik, ekonomi, sosial, maupun pribadi. Karena banyak sekali sampai saat ini yang mempunyai pandangan bahwa laki-laki merupakan derajatnya lebih tinggi daripada seorang perempuan. Feminisme juga merupakan salah satu upaya untuk memerangi atau mengubah pandangan masyarakat tentang adanya stereotip gender, serta berusaha membangun peluang pendidikan dan profesional yang sama atau yang setara dengan laki-laki. Oke, setelah kita mengetahui atau setelah kita belajar tentang pengertian feminisme dan apa itu feminisme, kita akan lanjutkan ke pembahasan yang kedua, yaitu tentang sejarah perkembangan feminisme atau sejarah munculnya feminisme itu sendiri. Feminisme sendiri dimulai sejak akhir abad ke-18 dan berkembang sangat pesat di sepanjang abad 20 Masehi. Tokoh pertama yang mengemukakan atau menyuarakan tentang feminisme adalah Mary Wollstonecraft, yang ia menuliskan idenya atau menuliskan tentang menyuarakan feminisme tersebut dalam sebuah bukunya yang berjudul A Vindication of the Right of Woman, yang berisi tentang kritik dalam revolusi Prancis yang hanya berlaku untuk lelaki saja dan perempuan tidak boleh ikut dalam kegiatan atau momen tersebut. Tidak hanya di luar negeri saja, kita lihat dalam Indonesia sendiri banyak sekali tokoh-tokoh yang menyuarakan tentang feminisme. Salah satunya adalah Raden Ajeng Kartini. R.A. Kartini merupakan seorang pahlawan nasional yang beliau lahir dalam keluarga aristokrat Jepara, yang beliau itu memiliki cita-cita untuk bisa mengenyam pendidikan yang tinggi, namun tidak diizinkan oleh orang tuanya karena pada saat itu wanita
khususnya di daerah Jawa, wanita dianggap sebagai orang yang tidak bisa apa-apa, dan kasarnya bisa dikatakan wanita itu bertugas hanya untuk manak, masak, dan macak. Sehingga pada saat itu Raden Ajeng Kartini menyuarakan pendapatnya atau mengemukakan pendapatnya tentang keinginannya atau cita-citanya untuk dapat mengenyam pendidikan yang setara atau yang adil dengan laki-laki, dan beliau juga telah berkontribusi banyak dalam emansipasi wanita dan sangat berjuang penuh dalam memperjuangkan hak-hak wanita. Baik, setelah kita mengetahui atau belajar tentang sejarah perkembangan feminisme, kita lanjut ke pembahasan yang berikutnya, yaitu tentang feminisme dalam pandangan Islam. Baik, feminisme. Oke. Dalam suatu surat dalam Al-Quran menyebutkan bahwa Allah melihat hambanya itu bukan karena gendernya, bukan karena pria atau wanitanya, tapi Allah melihat seorang hambanya itu adalah dengan ketakwaannya dan keimanannya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dalam Islam sudah disebutkan bahwa tidak ada perbedaan antara wanita dan pria. Selanjutnya dalam Islam juga wanita sangat diagungkan atau dimuliakan adanya wanita, karena menurut Islam sendiri, Islam menyebutkan bahwa perempuan adalah tiang negara. Jika suatu negara memiliki wanita dengan perilakunya yang buruk, maka negara itu akan buruk juga. Tetapi ketika suatu negara memiliki wanita atau perempuan yang sangat berkualitas dan baik, maka negara itu akan baik pula. Dalam suatu hadis seperti itu, Allah tidak pernah membedakan antara perempuan dan laki-laki. Namun Allah hanya melihat seorang hambanya itu dari ketakwaan dan keimanannya. Al-Quran juga sering menyebut istilah perempuan dan laki-laki itu bersanding dan setara. Dan ada pula syariat yang memerintahkan agar memperlakukan baik perempuan maupun laki-laki dengan sangat baik. Allah berfirman dalam Al-Quran, yaitu dalam surat An-Nahl ayat 97, yang artinya, barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Dan masih banyak dalil yang menunjukkan betapa Islam memandang setara antara pria dan wanita, juga menghargai dan memuliakan wanita. Pada zaman dahulu sebelum Rasulullah SAW lahir, tepatnya pada zaman jahiliyah, pada saat itu wanita atau seorang ibu yang melahirkan seorang bayi perempuan itu merupakan atau dianggap sebagai sebuah aib keluarga, sehingga anak perempuan itu akan dikubur hidup-hidup atau dimusnahkan karena mereka dianggap tidak bisa berperang, sehingga mereka akan membunuhnya atau menjadi aib keluarganya bila seorang ibu itu melahirkan seorang bayi perempuan. Namun itu sangat tidak dianjurkan atau sangat ditolak atau dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada dasarnya wanita dan pria itu sama saja, hanya Allah melihatnya dalam ketakwaannya saja. Sebenarnya wanita dan perempuan itu sama, tapi dalam kodratnya yang berbeda. Oleh karena itu, feminisme ini hanya berjuang atau memperjuangkan hak-hak wanita atau perempuan hanya dalam bidang selain agama, yaitu dalam bidang politik, sosial, ekonomi, dan lain sebagainya. Sekian dari video atau materi pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kalian semua, bagi kita semua. Banyak
kata-kata atau banyak kesalahan yang saya sampaikan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.